Bedanya tema random dan tema campur-campur. Tema random itu ya jenis temanya itu ya campur-campur. Hari ini misalnya kalian jenis temanya edukasi, besok jenis temanya olahraga, besok lagi jenis temanya memancing, besok lagi jenis temanya lagi memasak, dan besok lagi jenis temanya lagi misalnya tutorial, besok lagi jenis temanya lagi hiburan ataupun komedi. Jadi genrenya setiap hari itu kalian ubah-ubah. Nah, untuk tema random ini mereka itu berarti sudah paham apa itu sebenarnya konten yang bisa dijual. Cuma mereka itu kadang mengikuti tren, melihat di beranda misalnya tema komedi rame, mereka mengikuti juga dan membuat tema komedi. Misalnya lagi tema edukasi rame, terus mereka ingin membuat tema edukasi juga. Terus misalnya lagi tema memasak rame, mereka juga membuat tema memasak. Pokoknya setiap hari itu genrenya berubah-ubah. Nah, jadi temanya itu campur-campur. Jadi setiap hari tema yang kalian upload itu berubah-ubah. Jadi ini tuh bukan hanya akan membingungkan penonton kalian, tapi ini juga akan membingungkan algoritma atau sistemnya dalam menyebarkan konten kalian. Nah, kalau yang asal posting ini, mereka tuh belum paham apa itu sebenarnya konten. Mereka tuh belum ngerti gimana caranya membuat konten agar lebih menarik, agar orang betah nonton video kita sampai selesai. Mereka tuh nggak punya trik bagaimana caranya video kita itu bisa ditonton sampai selesai. Jadi mereka ya asal posting aja. Nah, yang asal posting itu misalnya seperti ini ya. Ada ayam tetangga lewat dijepret, direkam, diupload tanpa caption, tanpa kita itu ngomong sepatah kata pun di dalam video tersebut. Nah, kadang durasinya itu begitu panjang. Atau misalnya lagi ada kucing yang lagi tidur, direkam, dijepret, diupload. Terus karena bingung mau upload apa lagi, mereka rekamlah langit yang biru dengan caption hari ini langitnya cerah berwarna biru. Memang langit itu kan berwarna biru, guys. Atau ada bunga di depan rumah kalian jepret, terus kalian kasih caption kayak gini. Kalau misalnya dengan konten seadanya gini bisa mendapatkan dolar, kenapa sih harus buat konten yang susah-susah? Aduh guys, konten kreator yang seperti ini nih adalah ciri-ciri konten kreator yang nggak mau berkembang. Bagaimana mereka mau berkembang? Belajar untuk membuat konten ke arah yang lebih bagus lagi. Mereka masih malas, nggak bisa edit, nggak bisa voice over, malu suaranya jelek, apalagi kalau disuruh tampil langsung di depan kamera, mereka langsung minder dan down. Memang semuanya itu butuh proses. Pertama-tama mungkin kita akan kaku di depan kamera, tapi kalau tidak dicoba, kapan bisanya? Dan kalaupun tidak mau mencoba, bagaimana konten kalian akan lebih maksimal? Karena menjadi seorang konten kreator, jualan kita ini adalah konten. Kalau konten kita aja kurang menarik, bagaimana orang tertarik untuk membeli konten-konten kita seperti mereka melihat konten kita? Mulai sekarang, jangan asal posting lagi, jangan asal rekam lagi. Semuanya memang bisa dijadikan konten, tapi tidak semuanya yang ada di galeri kalian itu bisa diupload dan bisa dijadikan konten. Kalau hanya video mentan biasa, tanpa kalian proses dulu videonya dengan masuk ke dalam proses editing terlebih dahulu, agar apa sih? Ya agar video kita itu jauh lebih menarik, agar orang itu betah nonton konten kita itu sampai selesai. Jadi sekali lagi, konten itu memiliki nilai jual, memiliki nilai lebih, sehingga orang setelah nonton konten kita itu mereka bisa mendapatkan manfaat walaupun hanya sekedar terhibur atau mendapatkan informasi. Jadi kalau konten kalian seperti yang aku bilang tadi, asal posting, asal rekam, mau sampai kapanpun akun kalian akan sulit berkembang karena orang kurang tertarik nonton konten kalian. Siapa sih kalian yang harus ditonton videonya sementara videonya tidak memberikan manfaat buat orang lain? Jadi kalau Facebook kalian sudah mode profesional, jadi postingan yang kalian upload pun harus profesional juga. Jangan video biasa, video asal rekam, asal jepret kalian posting dan menganggap itu konten. Tips konten ala aku agar kalian itu cepat dimonetisasi dan tentunya bisa gajian dan nggak butuh waktu yang sangat lama sekali sampai berbulan-bulan atau bahkan sampai tahunan. Dan apa-apa saja tipsnya, simak video aku sampai selesai, jangan kalian skip biar kalian itu paham dan tentunya kalian itu bisa berkomentar sesuai dengan apa yang aku sampaikan. Jadi tips yang pertama adalah konten kalian. Jadi konten inilah yang menentukan kalian itu cepat dimonetisasi ataupun kalian itu cepat gajian. Dan konten kalian ini juga yang bisa menarik perhatian penonton kalian. Jadi di sini adalah kuncinya kalau kalian itu menjadi seorang konten kreator. Kalian itu harus mampu menguasai bagaimana cara membuat konten yang bagus dan menarik. Tentunya konten yang bagus dan menarik itu seperti apa? Konten yang bisa dinikmati oleh orang lain. Konten yang tanpa mereka sadari mereka itu bisa nonton sampai selesai. Atau terserah dengan kalian mau definisikan konten yang bagus dan menarik itu seperti pemikiran kalian sendiri.
Jadi memang yang paling utama dan paling pertama itu adalah konten. Jadi kalau kita itu sebagai seorang content creator tapi kita itu nggak mengupload konten, itu kita dinamakan bukan seorang content creator. Jadi seorang content creator itu harus mampu dan bisa menciptakan konten-konten yang inovatif dan tentunya konten-konten yang kreatif. Jadi kalau kalian sudah bisa menciptakan, membuat konten yang bagus dan menarik, yang kreatif dan inovatif, kalian itu harus konsisten. Langkah selanjutnya, kalian itu harus menentukan tema kalian. Karena satu tema ini akan sangat mudah terbaca oleh algoritma. Kalau akun atau konten kalian terbaca oleh algoritma, kalian itu akan mendapatkan bantuan dari pihak Facebook untuk merekomendasikan konten-konten kalian itu ke lebih banyak akun lagi. Sehingga kemungkinan konten kalian itu akan viral, itu akan semakin besar. Kalau konten kalian itu viral, otomatis pengikut berdatangan dengan sendirinya. Views akan cepat naik. Like, komentar itu akan sangat mudah kalian dapatkan. Jadi kalau mau akun kalian itu cepat berkembang, tentukan tema mulai dari sekarang. Karena ini akan sangat menguntungkan untuk kalian ya. Dan apakah tema random itu tidak bisa dimonetisasi dan bisa gajian? Bisa, tapi akan butuh waktu yang sangat lama. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh uang, butuh pikiran, butuh ide konten. Jadi kalau kalian mau berlama-lama, ya silahkan tema kalian itu random. Tapi kalau kalian ingin menjadi seorang content creator yang ingin cepat sukses dan ingin cepat gajian di Facebook ini, geralah kalian itu tentukan tema. Tema yang random ini tidak ada masalah, bisa juga dimonetisasi. Tapi sekali lagi, ini akan butuh waktu yang sangat lama. Entah itu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, atau bahkan sampai tahunan. Ya, beda dengan yang satu tema. Yang pertama sudah, lanjut yang kedua. Hindari mendapatkan pembatasan dan melakukan spam atau bahkan kalian itu melakukan pelanggaran. Karena kalau kita sudah membuat konten yang bagus, kita sudah konsisten, kalau kita sering mendapatkan pembatasan atau kita melakukan spam atau kita melakukan pelanggaran, yang jangkauan kita itu akan dipersempit oleh pihak Facebook. Sehingga konten-konten kita itu, penyebaran kontennya itu tidak akan maksimal. Itulah yang membuat views kita itu akan stuck di situ-situ aja. Makanya hindarilah melakukan aktivitas yang terlalu berlebihan di Facebook agar kala itu terhindar yang namanya pembatasan. Karena sifat pembatasan, spam ataupun pelanggaran itu sama-sama mempersempit jangkauan dan ini akan membuat views kita itu akan stuck di situ-situ aja. Lanjut yang ketiga, kalian itu harus berinteraksi. Interaksi di postingan kalian sendiri itulah yang kalian utamakan. Kalian itu membalas komentar di postingan kalian sendiri. Dan setelah itu, kalian itu harus mau berinteraksi ke konten-konten kreator lain. Tujuannya agar kalian itu mengenalkan diri kalian ke konten-konten kreator lain. Dan tujuan kalian itu berinteraksi agar akun kalian itu terbaca oleh sistem sebagai akun yang aktif. Karena akun yang aktif lah yang akan direkomendasikan oleh pihak Facebook ke akun-akun lainnya yang ada.